Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, yang ulun hormati seluruh pengurus Masjid Ashifa, Bapak Ibu, guru-guru, alim ulama dan seluruh jamaah Masjid Ashifa ya, jamaah sholat zuhur. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ketemu lagi kultum 7 menit ya. Ini jam 12.56. Sebentar, mudah-mudahan majelis ini benar-benar berberkat dan barokah sehingga kita diridhoi dan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mungkin seperti biasa ulun supaya kita sukses ya, supaya kita sukses Bapak Ibu sekalian, mendengarkan ceramah atau kita berkomunikasi itu kita perlu menerapkan pesan dari Sayyidina Ali ya. Bunyinya gini, unzur makola wala tanzur mankola. Perhatikan yang diucapkan, jangan perhatikan yang ngomong. Ini akan sukses nanti. Kalau kita memperhatikan yang ngomong, biasanya wah orangnya itu aja, kita sudah banyak kesalahan nanti. Kadang menganggap remeh orang, kita merasa lebih baik, banyak nanti dosa yang kita dapatkan. Apalagi sampai jatuh sombong, kita merasa lebih baik. Padahal kita tahu kenapa setan atau iblis ya itu dijamin masuk neraka, karena kesombongannya. Jadi mankolanya tadi jangan dilihati, tapi unzur makola, dengarkan yang sama. Termasuk mungkin ini kalau kita prakteknya yang ulun sampaikan, dengarkan omongan ulun tapi nggak usah siapa saya gitu, nggak usah. Kenapa? Kalau misalkan memperhatikan kata-kata yang baik atau kalimat yang baik, pasti Bapak Ibu sekalian turuti aja. Saya beri contoh begini. Ketika kalimat la ilaha illallah diucapkan oleh ulama, artinya sama Bapak Ibu sekalian. Meskipun yang ucapkan pelacur misalkan, la ilaha illallah, sama kan? Tapi kalau kita memandang orangnya, wah itu pelacur ya. Pertanyaan saya, apakah salah la ilaha illallahnya? Kan enggak. Jadi itu yang paling penting supaya kita sukses. Baik, kita mulai ya. Karena waktunya sebentar. Dalam Al-Quran itu banyak sekali Bapak sekalian janji Allah yang dituangkan dalam Al-Quran. Jadi janji-janji Allah itu sangat banyak. Salah satunya dalam surat Al-Imran ya, ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ini janji Allah nih. Jadi kan bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu akan dikasihkan, disediakan bagi orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, itu disediakan pada orang yang bertakwa. Jadi janji Allah kalau kita bertakwa dijamin diberi surga. Itu janji Allah satu ya, satu. Nanti gak usah banyak-banyak, janjinya banyak, tapi kita cuma sekedar nanti tahu. Kemudian yang kedua, janji Allah lagi apa? Wa istazana rabbukum, Allah memaklumatkan ya, la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna azabil lasadid. Ini janji Allah juga. Barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Itu sudah janji Allah. Jadi nggak perlu sanksi lagi ganti. Siapa yang pandai bersyukur mesti hidupnya enak, nikmat. Tapi barang siapa kufur, wala ing kafartum ya, inna azabil lasadid. Berarti apa? Siksa Allah itu akan pedih. Jadi kalau boleh kita aplikasikan sehari-hari, misalkan gini,
Barang siapa bersyukur akan tambah nikmat, barang siapa ngeluh kesah pasti tambah sengsara. Itu sudah jelas. Jadi sampean kalau ngeluh misalkan gini aja loh, panasnya ya, tambah panas sampean. Tapi kalau sampean bersyukur, alhamdulillah nggak ada gempa ya Mas Yan, alhamdulillah covid nggak ada. Bersyukur nikmat itu akan ada. Alhamdulillah punya istri misalkan cerewet, misalkan masih punya istri ya. Ada yang nggak punya istri, mencari nggak dapat. Kalau kita pandai bersyukur pasti nikmatnya ditambah. Ini janji yang kedua. Kemudian ada lagi janji yang ketiga yang penting ini menurut saya, sangat penting. Semua penting tapi ini juga dalam surat Ghafir ya ayat 60 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bapak Ibu sekalian, artinya begini. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu janji Allah Bapak Ibu sekalian. Berdoa aja sampean. Itu sudah janji, jangan disangsikan lagi. Menyangsikan janji Allah berarti sampean nggak percaya sama Allah. Tauhid sampean dipertanyakan. Sudah Bapak Ibu sekalian ya. Saya banyak sekali, cuma janjinya saya bacakan 3 ini yang penting. Yang pertama tadi, siapa yang bertakwa maka akan dijamin masuk surga. Yang kedua tadi kan ingat apa namanya? Barang siapa bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa kufur maka azab Allah sangat pedih. Itu janji Allah. Jadi jangan ngeluh sampean. Kalau ngeluh tambah terselara. Bikin aja semboyan. Syukur tambah nikmat, ngeluh pasti sengsara. Jadi jangan pernah ngeluh apapun kondisinya. Makanya Allah menganjurkan kan sabar. Yang ketiga, barang siapa berdoa Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah. Nah sudah. Sekarang kalau sudah tahu janji Allah, berarti apa Bapak-Bapak sekalian? Kita nggak usah menyaksikan lagi. Kita nggak perlu menyaksikan lagi janji Allah tadi. Nah, terus kita ingat apa yang harus kita perbuat. Allah dalam surat Al-Anfal ya, ayat 33 itu, wa ma kana Allahu liyu'asibahum wa anta bihim wa mu'asibahum wa hum yastaghfirin. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama kita ini beristighfar ya. Jadi kalau kita pengen terhindar dari azab Allah, biasakan sekalian selalu istighfar dan tobat. Itu resepnya ya, itu janji Allah juga. Jadi yang keempat itu ya. Jadi kalau kita biasakan diam sudah astagfirullah. Misalkan kita naik pesawat takutan, ya sudah istighfar. Yakin janji Allah itu akan dipenuhi. Apa? Kita istighfar. Azab nggak akan turun kepada kita. Kalau mati pun itu mati mungkin malah mati syahid ya. Nah, baik ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita ingat ya, tugas kita sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah itu dalam surat Ad-Dariyat ya, ayat 56 tuh jelas. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita apa? Cuma beribadah. Cuma beribadah, nggak ada yang lain. Itu tugas pokok kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, termasuk saya lagi di sini, itu jadikan itu niatnya ibadah. Mencari ridho semata-mata, mencari ridho karena Allah, dan kita bisa beraktivitas itu karena Allah, karena pertolongan Allah. Jadi kuncinya itu di lillah dan billah. Lillah itu artinya apa? Semata-mata semua karena Allah, nggak ada yang lain. Kalau billah itu kita bisa ngapa-ngapain itu karena pertolongan Allah, nggak ada lagi. Sampai kita jangan terkecoh yang bulat. Kalau sudah la haula wala quwata illa billah, ya sudah. Semua daya kekuatan itu dari Allah, nggak ada yang dari lain. Kita bisa ngomong, kita bisa berdoa, kita bisa apa? Semua dari Allah. Dan kita semua yakin bahwa semua yang kita punya ini milik Allah. Saya beritahu begini, sampean misalkan punya mobil dari mana? Bekerja. Sampean bekerja, modalnya apa? Pikiran, mata. Siapa yang menciptakan? Allah Bapak sekalian. Napas kita,
Artinya apa? Tanpa diberi napas kita bisalah kerja, bisalah punya mobil, tidak ada. Bisalah punya rumah, tidak ada Bapak sekalian. Jadi memang semua ini sebenarnya milik Allah. Nyawa kita, lalu kita dicabut dari ini kan tuntas sudah. Nah, terus yang paling penting Bapak sekalian, sebagai akhir ya, penutup yang akan saya tutup, karena janji Allah tadi sudah saya sampaikan yang 4 tadi ya. Kemudian kita harus yakin bahwa tugas kita, jadi keluar dari sini, niatkan semua ibadah karena untuk semata-mata karena Allah. Jadi lillah billah, minimal 2 itu. Kalau ma'alah itu sudah canggih lagi nanti, tapi ini ilah billah yang penting semata karena Allah. Dan kita bisa beraktivitas itu karena pertolongan Allah. Jadi akhirnya kita selalu ikhlas. Kenapa? Karena kita memang tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Loh, sampean bisa apa kalau Allah nggak nolong? Nah, setelah itu akhirnya kan Allah sudah janji nih. Ini yang penting nih, poin terakhir saya hari ini. Karena Allah sudah janji, sampean nggak perlu menyaksikan lagi, nggak perlu menyaksikan lagi. Saya beri ilustrasi sebagai penutup begini. Ada orang tua punya anak, kemudian dia memerintahkan gini. Ini ilustrasi dunia aja ya. Merintahkan gini. Nak, tiap pagi tolong sapu. Nak, tiap pagi sapu halaman depan. Ya. Ini perintahnya orang tua kepada anak. Terus ada embel-embelnya. Kalau kamu nyapu nanti saya kasih duit kamu 1 juta. Kalau kamu nggak nyapu saya pukuli 100 kali. Oke ya. Jadi ini ada perintah nih orang tua sama anaknya. Nak, tiap pagi tolong nak, tiap pagi sapu halaman. Oke. Kalau kamu nyapu saya kasih 1 juta. Kalau nggak nyapu tak pukuli kamu 100 kali. Sekarang anak itu mengerjakan nyapu, itu niatnya apa? Hormat sama orang tua, atau karena pengen dikasih 1 juta, atau karena takut dipukuli? Kalau niatnya tulus, semata-mata karena mengabdi orang tua, nggak penting itu, 1 juta nggak penting. Nggak takut dipukuli, maksudnya tuh nggak mikir lagi dipukuli. Makanya kalau ulama-ulama sufi ya, yang sudah arif billah, itu nggak akan mikir lagi surga neraka, karena itu juga makhluk, sudah nggak penting, karena yang penting Allah ridho, titik. Kalau sampean misalkan tanya gini, nak kamu nyapu kenapa? Karena pian pukuli, ya nggak apa-apa, artinya masih ngerjakan, tapi tingkatnya seperti budak, artinya dia kerja karena takut dipukuli. Tapi kalau dia pengen 1 juta, itu seperti pedagang. Kenapa? Dia cari untung, dapat 1 juta. Masa kita nggak ningkatkan tingkat level kita? Cari yang benar-benar, pokoknya saya nggak mau tahu saya ini patuh sama orang tua, berbakti, apapun perintah orang tua kita kerjakan. Dan orang tua sudah janji, nggak usah ditagih, nggak usah, pasti diberi. Ketika sampean nggak berharap apa-apa, 1 juta itu sudah disiapkan Bapak Ibu sekalian. Dan kalau memang benar baik kerjaan sampean, bisa dikasih 10 juta malahan. Kalau orang tua, lihat ini kenapa anak ini patuh benar, baik benar dan sebagainya. Oke Bapak sekalian ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat ridho dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita tutup ya dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.